Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah menarik, sebuah kisah inspiratif, sebuah kisah horor dan juga kisah misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Di desa yang sunyi dan penuh dengan kedamaian, hidup sepasang suami istri bernama Bu Warni dan juga Pak Arif. Mereka tinggal di sebuah rumah kayu sederhana yang berdiri di tengah ladang yang luas. Setiap pagi keduanya bangun lebih awal dari sang mentari untuk memanen sayur-sayuran dari kebun mereka. Hasil panen itu akan dibawa ke pasar untuk dijual, menjadi sumber penghidupan mereka sehari-hari. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, mereka selalu bersyukur atas rezeki yang mereka dapatkan. Hingga suatu pagi di dalam kebun itu, Bu Warni sedang memetik tomat-tomat merah yang ranum, sementara Pak Arif sibuk mencabut bayam yang sudah cukup besar. "Pak, lihatlah tomat-tomat ini, begitu merah dan segar. Alhamdulillah hasil panen kita kali ini lebih baik dari minggu lalu, Pak," ucap Bu Warni dengan senyuman yang lembut. Pak Arif pun menoleh ke arah istrinya, mengusap peluh di dahinya dan tersenyum. "Iya, Bu, Tuhan masih sayang sama kita. Setiap musim, kebun kita selalu memberikan yang terbaik. Meski tidak kaya, kita cukup makan, cukup untuk hidup." "Benar, Pak. Kita memang harus selalu bersyukur. Tapi kadang, Ibu tetap merasa ada yang kurang dalam hidup kita," jawab Bu Warni sedikit menundukkan wajahnya. Pak Arif pun menghela nafas dengan panjang. Dia tahu persis apa yang dimaksud oleh istrinya. Bu Warni menaruh harapan besar untuk bisa memiliki seorang anak. Namun harapan itu tak kunjung datang. Sudah hampir 25 tahun mereka menikah, namun Tuhan belum memberi mereka karunia tersebut. Pak Arif pun berjalan mendekati istrinya dan menyentuh pundaknya dengan lembut. "Bu, jangan terlalu dipikirkan. Kita sudah berusaha kan? Mungkin memang belum waktunya, atau mungkin Tuhan punya rencana lain untuk kita. Tapi Pak, bukankah usia kita sudah tidak muda lagi? Ibu hanya ingin merasakan bagaimana rasanya membesarkan seorang anak. Mendengar dia memanggil saya dengan sebutan ibu, Pak. Bukankah itu adalah anugerah yang diidam-idamkan setiap wanita?" Suara Bu Warni terdengar lirih. Ada juga getar kekecewaan di sana. Pak Arif terdiam sejenak, menatap wajah istrinya yang terlihat sangat lelah. Dia sangat mencintai Bu Warni, dan dia paham betul keinginan terdalamnya. Bukan hanya Bu Warni saja, dia pun memiliki kerinduan yang sama. Namun Pak Arif adalah orang yang lebih pasrah dan juga menerima keadaan. Sementara Bu Warni masih selalu menyimpan harapan. "Sudahlah, Bu, jangan bersedih. Kita tak boleh lupa bahwa kita masih punya banyak berkah lainnya. Lihat saja kebun kita ini, hijau dan subur. Tidak semua orang seberuntung kita, Bu," ujar Pak Arif mencoba menghibur. Bu Warni pun mengangguk dengan pelan. "Iya, Pak. Mungkin Ibu memang harus lebih banyak bersyukur. Ya sudah, ayo kita bawa sayur-sayur ini ke pasar sebelum hari semakin siang." Pak Arif tersenyum dan membantu Bu Warni memasukkan sayuran ke dalam keranjang besar yang nantinya akan dibawa ke pasar. Setelah semua sayur terkumpul, mereka berdua berjalan kaki menuju pasar, membawa beban di punggung mereka. Di pasar desa yang tidak terlalu ramai, Bu Warni dan Pak Arif membuka lapak kecil di sudut pasar. Di bawah naungan pohon besar, para tetangga dan pelanggan setia pun datang menghampirinya, membeli sayur mayur segar dari kebun mereka. "Bu Warni, tomatnya bagus sekali hari ini. Saya beli 2 kilogram ya, Bu," kata seorang pelanggan, yaitu Ibu Ina, sambil tersenyum dengan ramah. "Oh, tentu saja Bu Ina.
Topanya baru saja dipetik pagi ini. Silakan dipilih, jawab Bu Warni sambil menyodorkan keranjang berisi tomat. Ibu Ina mengambil beberapa tomat dan memandang Bu Warni dengan tatapan iba. Dia tahu betapa Bu Warni mendambakan seorang anak. Bu Warni, saya dengar dari Pak RT ada panti asuhan baru di kota sebelah, Bu. Mungkin kalau ibu tertarik, ibu bisa coba mengadopsi anak dari sana, ucap Bu Ina dengan suara rendah, seakan tak ingin orang lain mendengar itu. Mata Bu Warni pun berbinar sejenak, kemudian tatapannya beralih ke Pak Arif yang sedang melayani pelanggan lain. Dia juga tahu suaminya tidak terlalu tertarik dengan ide mengadopsi, karena bagi Pak Arif, anak kandung adalah anugerah yang datang dari Tuhan, bukan sesuatu yang bisa didapatkan begitu saja. Oh iya, terima kasih Bu Ina atas sarannya. Nanti saya akan bicarakan ini dengan Pak Arif, jawab Bu Warni sambil tersenyum dengan kecil. Hingga singkatnya setelah Bu Ina telah pergi, Bu Warni pun termenung sejenak. Ada sesuatu di dalam hatinya yang berkata bahwa mungkin ini adalah jalan yang diberikan Tuhan untuk mereka. Namun dia juga tahu bahwa semua itu harus diputuskan bersama dengan suaminya. Malam harinya setelah selesai makan malam, Bu Warni dan Pak Arif pun duduk di teras rumah. Angin malam berembus sejuk membuat daun-daun pisang di kebun mereka bergoyang dengan pelan. Bu Warni memandang ke langit melihat bintang-bintang yang bertaburan. Pak, tadi di pasar, Bu Ina bilang ada panti asuhan baru di kota sebelah, ucap Bu Warni dengan perlahan memulai percakapan. Pak Arif yang saat itu sedang menikmati segelas teh hangat lalu menoleh. Panti asuhan? Lalu kenapa, Bu? Itu, Pak, Bu Ina menyarankan mungkin kita bisa mengadopsi anak dari sana. Menurut Bapak bagaimana? Tanya Bu Warni penuh harap dengan menatap wajah suaminya. Pak Arif terdiam sejenak mendengar itu. Mengadopsi anak ya, Bu? Tapi kamu kan juga tahu bagaimana perasaanku tentang ini. Anak itu seharusnya adalah darah daging kita sendiri, Bu. Tapi Pak, bukankah anak itu juga bisa membawa kebahagiaan bagi kita? Meskipun bukan darah daging kita sendiri, Pak. Mungkin ini cara Tuhan memberikan kita kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang belum pernah kita rasakan, Pak, bujuk Bu Warni dengan suara yang cukup lembut. Namun saat itu Pak Arif pun hanya menghela nafas dengan panjang. Dia sangat memahami keinginan istrinya, dan hatinya terasa berat setiap kali melihat kesedihan di mata Bu Warni istrinya. Dia hanya ingin yang terbaik untuk istrinya. Namun keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Bu, biarkan Bapak berpikir dulu, karena ini bukan keputusan biasa. Aku perlu waktu untuk mencerna semuanya, Bu, jawab Pak Arif akhirnya. Bu Warni pun mengangguk dengan pengertian, meskipun ada sedikit kekecewaan yang terpancar dari wajahnya. Baik, Pak, Ibu akan menunggu. Ibu hanya berharap apapun yang kita putuskan nanti, itu adalah yang terbaik untuk kita berdua. Pak Arif menggenggam tangan istrinya dengan erat, mencoba memberikan kekuatan. Ibu, kita sudah bersama selama ini, melewati suka dan duka. Aku janji kita akan memutuskan ini bersama. Dan apapun itu, aku ingin kita berdua tetap bahagia. Bu Warni tersenyum dan mengangguk. Malam itu mereka duduk bersama memandang langit yang dihiasi bintang-bintang, mencoba menemukan harapan di tengah kesederhanaan hidup mereka. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa. Bu Warni dan Pak Arif tetap pergi ke pasar, menjual sayuran, bertemu dengan para pelanggan setia, dan juga saling berbagi cerita. Namun di dalam hati mereka ada perasaan yang berbeda. Harapan kecil yang mulai tumbuh seiring dengan keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin bisa memberikan mereka kebahagiaan yang selama ini tak pernah mereka rasakan. Hingga pada suatu pagi ketika mereka sedang bersiap untuk berangkat ke kebun, Pak Arif memandang istrinya dengan tatapan yang lembut. Ibu, bagaimana kalau minggu depan kita pergi ke kota sebelah? Melihat panti asuhan yang Bu Ina ceritakan. Bu Warni terkejut dan matanya pun berbinar penuh haru. Benarkah, Pak?
Bapak mau pergi ke sana? Iya, Bu. Setelah Bapak pikir, mungkin sudah saatnya kita mencoba jalan yang lain. Kalau ini bisa membuatmu bahagia, Bapak pun akan bahagia, ucap Pak Arif sambil dengan tersenyum tipis. Bu Warni lalu memeluk suaminya dengan penuh kasih sayang. Air mata haru pun menetes dari matanya. Tetapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata harapan. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Iya, Bu. Sama-sama. Apapun yang terjadi nanti, kita akan jalan ini bersama. Dengan hati yang lebih ringan dan penuh harapan, mereka berdua melangkah menuju kebun, siap memulai hari baru dan menyongsong harapan yang baru. Hingga singkatnya minggu berikutnya, dengan perasaan yang campur aduk antara gugup dan bersemangat, Bu Warni dan Pak Arif bersiap berangkat menuju panti asuhan yang telah disarankan oleh Bu Siti. Mereka berangkat pagi-pagi sekali dengan membawa beberapa hasil kebun mereka sebagai hadiah untuk anak-anak di panti. Perjalanan dari desa ke kota sebelah memakan waktu hampir 2 jam, melewati jalan yang berliku-liku dan sesekali dikelilingi oleh hutan kecil. Pak, apakah menurut Bapak kita akan diterima dengan baik di sana? Tanya Bu Warni memandang suaminya dengan mata penuh harapan. Pak Arif menoleh dan tersenyum dengan lembut. Jangan khawatir, Bu. Kita datang dengan niat baik. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Lagi pula kita hanya ingin memberikan kasih sayang, bukan mengambil sesuatu. Benar, Pak. Ibu harap begitu ya, Pak. Jawab Bu Warni sambil merapikan kerudungnya. Ketika mereka di depan panti asuhan, sebuah bangunan sederhana namun terlihat hangat dan juga penuh kasih, Bu Warni tak dapat menyembunyikan rasa harunya. Di depan gerbang panti terdapat pelang bertuliskan Panti Asuhan Kasih Sayang. Beberapa anak kecil terlihat bermain di halaman, berlari-lari sambil tertawa. Pak Arif mengetuk pintu dan beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya pun dengan senyum hangat membukakan pintu itu. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Sapa pria tersebut dengan ramah. Selamat pagi, Pak. Saya Arif. Ini istri saya, Bu Warni. Kami mendengar tentang panti asuhan ini dari teman kami di pasar. Kami ingin bertemu dengan pengurusnya, jika berkenan. Jawab Pak Arif dengan sopan. Pria itu tersenyum semakin lebar. Oh, iya. Saya Ramlan. Kebetulan saya pengurus panti ini. Silakan masuk, Pak Arif, Bu Warni. Kami senang sekali ada tamu yang datang berkunjung, ujar Pak Ramlan sambil mempersilakan mereka masuk. Di dalam panti asuhan tersebut terlihat bersih dan rapi. Meskipun sederhana, anak-anak terlihat bermain di ruang tengah, sementara beberapa lainnya sibuk menggambar di meja kecil. Ayo, silakan duduk, Pak, kata Pak Ramlan, mempersilakan mereka duduk di sebuah kursi rotan. Maaf, Pak, ada yang bisa saya bantu? Ucap Pak Ramlan kepada Pak Arif dan juga Bu Warni. Bu Warni lalu menatap suaminya sejenak, lalu mengambil nafas dalam-dalam sebelum akhirnya bicara. Begini, Pak Ramlan, kami sudah menikah selama hampir 25 tahun. Namun sampai sekarang kami belum dikaruniai anak. Kami mendengar bahwa di sini ada anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dan keluarga. Kami ingin tahu, Pak, apakah mungkin bagi kami untuk mengadopsi salah satu anak di sini? Pak Ramlan mendengarkannya dengan seksama, lalu mengangguk penuh pengertian. Saya memahami perasaan Bapak dan Ibu. Di sini kami memang mengurus anak-anak yang kebanyakan ditinggalkan atau tidak memiliki keluarga, Pak. Kami tentu saja sangat senang jika ada orang baik seperti Bapak dan Ibu yang berniat memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Mata Bu Warni pun mulai berkaca-kaca mendengar jawaban dari Pak Ramlan. Jadi, apakah ada kemungkinan kami bisa mengadopsi seorang anak, Pak? Tanya Bu Warni saat itu. Tentu saja, Bu. Namun, sebelum itu, kami perlu mengenal Bapak dan Ibu lebih dekat. Dan juga kami ingin memastikan bahwa anak yang akan diadopsi benar-benar akan mendapatkan kehidupan yang baik. Mohon dimaklumi ya, Pak, Bu, karena ini adalah bagian dari prosedur kami.
Pak Arif pun mengangguk mendengar jawaban itu. Kami mengerti Pak Ramlan. Kami akan melakukan apapun yang diperlukan. Hingga singkatnya Pak Ramlan kemudian memanggil seorang anak perempuan yang sedang duduk menggambar di pojok ruangan. Anak itu berusia sekitar 7 tahun, dengan rambut ikal yang diikat dua dan mata bulat besar yang memancarkan kepolosan. Dia pun berlari menghampiri Pak Ramlan. Nisa, sini sayang. Kenalkan, ini bapak dan ibu yang sedang berkunjung ke sini, kata Pak Ramlan sambil mengelus kepala anak itu. Nisa tersenyum malu-malu sambil melirik ke arah Pak Arif dan Bu Warni. Selamat pagi Pak, Bu, sapa Nisa dengan suara kecil. Bu Warni merasa hatinya mencair melihat senyuman dari Nisa. Dia pun segera berjongkok agar sejajar dengan Nisa, lalu mengelus pipinya. Selamat pagi Nisa. Kamu sedang apa tadi? Nisa sedang menggambar bunga, Bu, jawab Nisa dengan tersenyum. Wah, ibu yakin gambar Nisa pasti sangat cantik, kata Bu Warni dengan suara lembut. Ada perasaan hangat yang mengalir di hatinya. Dia merasa bahwa Tuhan telah menunjukkan jalan yang benar untuk mereka. Pak Arif yang sedari tadi mengamati merasa ada sesuatu yang istimewa dalam pertemuan ini. Ia juga merasakan ketulusan dan kepolosan Nisa, yang entah kenapa seakan langsung mengisi kekosongan di dalam hatinya. Pak Ramlan, apakah Nisa salah satu anak yang bisa diadopsi? Tanya Pak Arif akhirnya. Pak Ramlan pun mengangguk. Iya, Nisa adalah salah satu anak yang bisa diadopsi. Dia datang ke sini sejak usianya 3 tahun. Orang tuanya sudah tiada, dan dia tidak memiliki keluarga lainnya. Mendengar penjelasan itu, Pak Arif dan Bu Warni pun saling menatap, seakan menemukan jawaban atas doa-doa mereka selama ini. Bu Warni lalu menggenggam tangan Nisa dengan penuh kasih sayang. Nisa, apakah kamu mau punya keluarga baru? Bapak dan Ibu akan sangat senang jika kamu mau tinggal bersama kami, tanya Bu Warni dengan suara yang cukup lembut. Nisa lalu menatap mata Bu Warni sejenak, lalu menoleh ke arah Pak Ramlan seakan meminta persetujuan. Pak Ramlan tersenyum dan mengangguk, memberikan dukungan. Nisa kemudian tersenyum dan menjawabnya dengan pelan. Iya, Nisa mau, Bu. Saat itu air mata haru pun mengalir dari mata Bu Warni. Ia memeluk Nisa dengan erat, seakan-akan tak ingin melepaskannya. Terima kasih Nisa, Ibu sangat bahagia, ucapnya tampil terseduh. Arif juga tak kuasa menahan harunya. Ia menyeka air mata di ujung matanya dan tersenyum. Mulai sekarang, kamu akan menjadi anak kami Nisa. Kami akan selalu menjagamu dan memberikan kasih sayang yang kamu butuhkan. Pak Ramlan yang melihat momen itu pun merasa sangat terharu. Baginya melihat seorang anak menemukan keluarga baru adalah salah satu kebahagiaan terbesar dalam pekerjaannya. Baiklah Pak Arif, Bu Warni, kita masih harus menyelesaikan beberapa prosedur, tetapi saya yakin kita bisa menyelesaikannya dalam waktu dekat. Dan setelah semuanya beres, Nisa bisa segera tinggal bersama Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Pak Ramlan atas bantuan dan pengertiannya. Sama-sama Pak Arif, Bu Warni. Saya sangat senang melihat Nisa akhirnya mendapatkan keluarga yang menyayanginya. Saya yakin dia akan bahagia bersama kalian. Setelah semua pembicaraan telah selesai, Bu Warni dan Pak Arif pun pamit pulang dengan hati yang penuh kebahagiaan serta harapan baru. Mereka berjanji akan kembali untuk menyelesaikan semua prosedur yang diperlukan agar Nisa bisa segera pulang bersama mereka. Dalam perjalanan pulang saat itu, Bu Warni memegang tangan Pak Arif dengan erat-erat. Pak, terima kasih ya Pak, karena telah mau mencoba jalan ini bersama-sama. Iya Bu, sama-sama. 3 tahun telah berlalu sejak Nisa resmi menjadi bagian dari keluarga Bu Warni dan Pak Arif. Hingga kehidupan mereka pun terasa lebih cerah sejak kehadiran Nisa. Tawa dan canda riangnya memenuhi rumah sederhana di tengah ladang itu, membawa kebahagiaan yang sebelumnya terasa jauh dari jangkauan.
Suatu pagi, Bu Warni terbangun dengan perasaan yang berbeda. Ia merasa mual dan perutnya tidak enak. Nisa yang tidur di sampingnya pun langsung terbangun ketika mendengar suara rintihan dari Bu Warni. Ibu kenapa?" tanya Nisa dengan suara khawatir sambil mendekati Bu Warni. Bu Warni pun menutup mulutnya, mencoba menahan rasa mual yang mulai tiba-tiba menyerang. "Tidak apa-apa, Nak. Mungkin ibu cuma masuk angin. Kamu tenang saja," jawabnya dengan suara pelan, meskipun wajahnya saat itu terlihat sangat pucat. Nisa segera beranjak dari tempat tidur dan berlari keluar kamar memanggil ayahnya. "Pak, Bapak, ibu sakit, Pak," teriaknya dengan suara lirih namun panik. Pak Arif yang sedang berada di dapur menyiapkan sarapan segera menghentikan aktivitasnya dan bergegas ke kamar. Saat tiba di sana, ia melihat Bu Warni yang sedang duduk di tepi tempat tidur sambil memegang perutnya. Wajahnya pun terlihat lemah saat itu. "Warni, kamu kenapa?" tanya Pak Arif dengan cemas menghampiri istrinya. "Tidak tahu, Pak. Tiba-tiba ibu merasa mual dan juga tidak enak badan. Rasanya berbeda dari biasanya," jawab Bu Warni sambil menghela nafas dengan pelan. Pak Arif pun mengelus punggung istrinya dengan lembut. "Ya udah, Bapak buatin teh hangat dulu ya, biar lebih enakan," ucapnya berusaha menenangkan istrinya. Hingga Pak Arif pun saat itu beranjak ke dapur menyiapkan teh hangat untuk istrinya. Tidak lama kemudian ia kembali dengan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Bu Warni. "Ini Bu, minum dulu. Semoga perutnya jadi lebih enakan ya, Bu." Bu Warni lalu mengambil cangkir dari tangan suaminya dan meminumnya sedikit demi sedikit. Kehangatan teh itu terasa meresap, meskipun rasa mualnya belum sepenuhnya hilang. "Terima kasih ya, Pak. Mungkin ibu perlu istirahat sebentar," ujar Bu Warni dengan senyum yang lemah. Pak Arif pun mengangguk dengan itu. "Baiklah, Bu. Ibu berpaling lagi saja. Bapak dan Nisa yang akan mengurus semuanya hari ini." Nisa pun ikut memegang tangan ibunya. Ibu harus cepat sembuh ya, Bu. Nisa akan bantu Bapak di kebun hari ini." Nisa mengangguk dan memeluk ibunya sebentar sebelum meninggalkan kamar bersama bapaknya. Setelah mereka keluar, Bu Warni pun kembali berbaring, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Beberapa hari telah berlalu, namun rasa mual itu tak kunjung hilang. Bahkan Bu Warni merasa lebih sering lelah dan tidak bertenaga. Pak Arif pun mulai merasa khawatir. Begitu pula Nisa yang setiap hari memperhatikan kondisi ibunya dengan cemas. "Pak, ibu rasa ini bukan masuk angin biasa, Pak," ujar Bu Warni pada suatu malam saat mereka sedang duduk di teras rumah. Pak Arif menatap istrinya dengan raut cemas di wajahnya. "Kamu mau kita pergi ke bidan desa, Bu? Mungkin ada baiknya kamu diperiksa supaya kita tahu apa yang terjadi." Bu Warni terdiam sejenak kemudian mengangguk. "Iya, Pak. Mungkin itu yang terbaik. Ibu juga merasa tubuh ibu berbeda belakangan ini, Pak." Nisa yang duduk di sebelah ibunya pun langsung menimpali. "Iya, Bu. Ibu harus pergi periksa. Nisa tidak mau ibu sakit terus." Keesokan harinya Pak Arif dan Bu Warni pun pergi ke bidan desa. Mereka membawa Nisa yang tidak mau ketinggalan dan ingin memastikan bahwa ibunya baik-baik saja. Setibanya di tempat bidan, Bu Warni pun diperiksa dengan teliti oleh Bu Ani, bidan desa yang sudah sangat dikenal oleh warga sekitar. Setelah beberapa saat memeriksa, Bu Ani pun tersenyum kepada Bu Warni dan juga Pak Arif. "Bu Warni, sepertinya saya membawa kabar baik untuk kalian," katanya sambil tersenyum. Pak Arif dan Bu Warni pun saling berpandangan. Mereka sedikit bingung. "Kabar baik, Bu Ani?" tanya Pak Arif penasaran. "Iya, Pak Arif. Selamat. Bu Warni sedang hamil," jawab Bu Ani dengan nada penuh kebahagiaan. Mata Bu Warni pun membelalak tak percaya. "Hamil, Bu?" tanyanya dengan suara bergetar hampir tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Bu Ani pun mengangguk
Iya, Bu. Berdasarkan pemeriksaan, usia kehamilan ibu sekitar 8 minggu. Ini sungguh kabar yang luar biasa. Pak Arif terdiam sejenak lalu menatap istrinya dengan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Ibu, kita punya anak. Suaranya bergetar dan ia pun menggenggam tangan istrinya dengan erat. Air mata pun mulai mengalir di pipi Bu Warni. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya Tuhan memberikan keajaiban yang tak pernah mereka duga. Ia menoleh ke arah Nisa yang menatap mereka dengan bingung. Nisa, ibu sedang mengandung adik untukmu, sayang. Ujar Bu Warni sambil tersenyum penuh haru kepada Nisa. Mata Nisa melebar lalu ia melompat kegirangan dan memeluk ibunya. Ibu hamil. Nisa akan punya adik. Iya, Nak. Kamu akan menjadi kakak. Kamu harus membantu menjaga adikmu nanti ya. Bu Warni dan Pak Arif saling menatap dengan perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. 3 tahun kebahagiaan bersama Nisa telah memberikan mereka kehidupan yang penuh warna. Dan kini keajaiban lain datang menghampiri mereka, memberikan sebuah harapan baru yang tak pernah mereka duga. Waktu pun terus berlalu. Kehamilan Bu Warni berjalan dengan lancar. Dan 9 bulan kemudian lahirlah seorang bayi perempuan cantik yang mereka beri nama Ellie. Kehadiran Ellie membawa kebahagiaan yang berlipat ganda di tengah keluarga kecil itu. Nisa yang saat itu berusia 10 tahun sangat menyayangi adiknya dan sering membantu mengurusnya. Ia mengayomi Ellie dengan kasih sayang seorang kakak, meskipun mereka tidak terikat oleh darah. Hingga tahun demi tahun berlalu, Ellie pun tumbuh menjadi seorang gadis remaja. Sayangnya berbeda dengan Nisa yang selalu patuh dan penuh cinta terhadap orang tuanya. Ellie justru tumbuh menjadi anak yang sulit diatur. Sifat manja dan keras kepalanya membuat suasana di rumah seringkali dipenuhi pertengkaran kecil. Bu Warni dan Pak Arif berusaha sebaik mungkin mendidik Ellie dengan penuh kasih sayang, tetapi sepertinya tidak cukup untuk mengubah sifat buruknya. Suatu sore di ruang tamu rumah yang sederhana, Pak Arif dan Bu Warni duduk sambil berbicara dengan Nisa. Nisa ini bekerja membantu di pasar, meneruskan usaha keluarga dalam menjual sayuran hasil kebun mereka. Sementara itu saat ini Ellie yang baru saja lulus SMA lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman-temannya. Nisa, bagaimana tadi di pasar? Tanya Pak Arif sambil tersenyum lembut pada Nisa. Alhamdulillah Pak, sayuran kita laku banyak hari ini. Orang-orang memang suka sayuran segar dari kebun kita, jawab Nisa dengan bersemangat. Alhamdulillah ya Nak. Terima kasih sudah membantu ayah dan ibu. Kamu memang anak yang sangat berbakti, ucap Bu Warni dengan tersenyum bangga. Ibu, Bapak, kalian juga kan sudah membesarkan Nisa dengan penuh cinta. Ini adalah cara Nisa untuk berterima kasih. Saat mereka sedang berbicara, pintu depan pun terbuka dengan keras dan Ellie masuk dengan wajah yang kesal. Ibu, Bapak, mana uangnya? Aku butuh uang lagi, seru Ellie tanpa basa-basi, mengabaikan suasana yang tenang di ruangan itu. Pak Arif pun menghela nafas panjang saat itu. Ellie, kemarin Bapak kan sudah memberikan uang. Untuk apa lagi kamu membutuhkan uang sebanyak itu, Nak? Ellie malah mendengus dengan kesal. Itu kan sudah habis, Pak. Aku butuh lagi untuk pergi bersama teman-teman. Masa Bapak tidak bisa memenuhi permintaan anak sendiri sih? Katanya sambil melipat tangan di dada. Nisa yang melihat sikap Ellie hanya bisa diam, merasa prihatin dengan tingkah adiknya itu. Saat itu Bu Warni juga mencoba berbicara dengan lembut. Ellie, sebaiknya kamu bijaksana dalam menggunakan uang. Kita semua bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Uang itu tidak bisa dihamburkan begitu saja, Nak. Ellie malah memutar matanya dengan jengkel. Sudahlah Bu, jangan ceramah. Aku sudah bosan mendengar itu semua. Kalau kalian tidak mau kasih uang, baiklah, biar aku pergi saja. Ellie malah berbalik dan membanting pintu kamar dengan keras. Pak Arif pun menundukkan kepala, wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Kenapa Ellie jadi seperti ini ya Bu? Padahal kami sudah berusaha memberikan kasih sayang dan mendidiknya dengan baik.
kata Pak Arif dengan suara yang cukup bergetar. Nisa lalu menatap kedua orang tuanya dengan penuh empati. Ayah, ibu, sudahlah jangan bersedih. Nisa yakin suatu hari Eli akan menyadari kok kasih sayang kalian dan berubah menjadi lebih baik, ucapnya dengan lembut. Pak Arif menatap Nisa dengan penuh rasa terima kasih. Iya nak, terima kasih ya Nisa. Kamu pasti selalu menguatkan hati bapak dan ibu. Kami bersyukur memiliki kamu sebagai anak kami. Namun sifat buruk Eli pun semakin menjadi-jadi. Semakin hari semakin sering Eli memaksa orang tuanya untuk memberikan uang yang ia habiskan untuk bersenang-senang dengan teman-teman yang tidak baik pergaulannya. Ia tidak peduli dengan usaha keras ayah dan ibunya di ladang dan pasar. Baginya uang adalah sesuatu yang harus ia dapatkan dengan mudah. Hingga suatu hari ketika Eli kembali datang ke rumah dengan wajah marah. Ibu, bapak, kenapa uangnya cuma segini sih? Apa kalian sengaja menyusahkan aku? Teriak Eli dengan nada tinggi. Pak Arif yang sedang duduk di teras langsung berdiri, menatap Eli pun dengan cemas. Eli, bapak sudah memberikan sebagian besar hasil penjualan hari ini. Kami juga kan butuh uang untuk kebutuhan hidup. Eli malah mengibaskan tangan dengan tidak sabar. Itu bukan urusanku ya pak. Aku butuh lebih banyak lagi. Kalau bapak tidak mau kasih, lebih baik aku akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi, ancamnya dengan mata berkobar. Bu Warni yang keluar dari dapur mencoba menenangkan. Eli, nak, kenapa kamu berbicara seperti itu? Kami semua mencintaimu dan ingin yang terbaik untukmu, nak. Namun Eli tidak mau mendengarkan. Ia berlari keluar rumah dan menghilang di ujung jalan. Pak Arif hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Wajahnya penuh kesedihan dan juga kekhawatiran. Hingga singkat cerita, di malam harinya Nisa pun mendekati ayah dan ibunya yang sedang duduk termenung di ruang tamu. Ia meletakkan tangannya di bahu ayahnya, mencoba memberikan kekuatan. Pak, ibu, Eli pasti akan sadar suatu hari nanti. Mungkin sekarang dia belum mencari dan juga belum mengerti apa yang sebenarnya kalian lakukan. Kalian sabar saja ya pak, bu. Pak Arif lalu menatap Nisa dengan mata cukup berkaca-kaca. Nisa, kamu selalu baik kepada kami nak, bahkan lebih daripada Eli. Padahal kamu bukan anak kandung kami, tetapi cinta dan baktimu melebihi segalanya. Bapak benar-benar bersyukur memiliki kamu. Iya nak, kamu adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan selalu mencintaimu seperti anak kandung sendiri, ucap Bu Warni sambil mengusap air mata yang mengalir. Nisa pun tersenyum lembut dan memeluk kedua orang tuanya. Hingga singkatnya waktu pun terus berlalu dan Eli tetap bersikap keras kepala. Ia semakin jarang pulang ke rumah dan lebih sering menghabiskan waktu di luar. Setiap kali pulang, ianya datang untuk meminta uang dan tidak pernah membantu ayah dan ibunya yang semakin tua dan lelah bekerja di kebun. Hingga suatu sore, ketika Pak Arif dan Bu Warni sedang duduk di depan rumah setelah pulang dari pasar, mereka melihat Nisa datang menghampiri mereka dengan membawa 2 keranjang besar sayuran. Meski wajahnya terlihat lelah, Nisa tetap tersenyum penuh semangat. Pak, ibu, hari ini banyak yang membeli sayuran kita loh pak. Alhamdulillah, hasilnya cukup banyak, katanya sambil menaruh keranjang di depan mereka. Pak Arif dan Bu Warni hanya bisa berharap dalam hati. Mereka tahu bahwa perjalanan hidup Eli masih panjang, dan mungkin ada suatu saat di mana Eli akan menyadari betapa besar kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya. Mereka hanya bisa berdoa agar suatu hari nanti Eli dapat kembali ke jalan yang benar dan menjadi anak yang berbakti. Sementara di sisi Eli kini telah berusia 20 tahun dan berhasil masuk kuliah di kota. Sayangnya motivasi Eli untuk kuliah bukan untuk belajar atau meraih masa depan yang cerah, melainkan karena gengsinya. Ia ingin terlihat hebat di antara teman-teman pergaulannya, yang sebagian besar adalah anak-anak orang kaya. Ketika pertama kali ia menyatakan ingin kuliah,
Pak Arif dan Bu Warni meski dengan pengorbanan besar, dengan senang hati mendukungnya. Mereka pun menjual sebagian hasil kebun dan menghemat pengeluaran untuk membayar biaya kuliah Eli. Namun kenyataan ternyata jauh dari harapan mereka. Bukannya belajar dengan rajin, Eli justru semakin tenggelam dalam pergaulan yang tidak sehat. Ia sering bolos kuliah, menghabiskan uang yang diberikan oleh orang tuanya untuk pesta-pesta bersama teman-temannya, termasuk pacarnya yang memiliki pengaruh buruk bagi Eli. Hingga singkat cerita, suatu hari Nisa pun menerima pesan dari pihak kampus Eli. Ia membuka email tersebut dan membaca dengan kening berkerut. Di dalamnya tertulis bahwa Eli telah lama tidak membayar uang kuliah dan jarang sekali masuk kelas atau bolos. Nisa yang selama ini membantu mengurus hal-hal administrasi dari Eli, termasuk pembayaran biaya kuliah, merasa marah dan kecewa setelah membaca laporan itu. Malam harinya pun di rumah sederhana mereka, Nisa mengajak Pak Arif dan Bu Warni untuk berbicara serius di ruang tamu. Ia memegang lembaran cetakan email yang baru saja dibacanya. Wajah Nisa terlihat tegang, matanya menyiratkan kekecewaan yang mendalam. "Pak, Ibu, Nisa ingin berbicara tentang Eli," ucap Nisa dengan pelan namun cukup tegas. Pak Arif dan Bu Warni pun saling berpandangan lalu menoleh ke arah Nisa. "Ada apa, Nak? Apakah sesuatu terjadi pada Eli adikmu?" Nisa lalu menghela nafas dengan panjang, mencoba menahan emosinya saat itu. "Pak, Nisa baru saja menerima laporan dari kampus Eli. Di sini tertulis kalau Eli sudah lama tidak masuk kuliah dan juga belum membayar biaya kuliah untuk beberapa semester terakhir, Pak." Mendengar hal itu, wajah Pak Arif pun berubah menjadi cemas. "Apa? Kenapa bisa begitu? Padahal Bapak dan Ibu selalu memberikan uang yang dibutuhkan kan untuk bayar kuliahnya," kata Pak Arif dengan suara bergetar. Bu Warni yang juga terlihat kaget menatap Nisa dengan mata berkaca-kaca. "Ya Allah, Eli tidak masuk kuliah. Lalu uang yang kita kirimkan selama ini untuk apa?" Nisa menggenggam tangan ibunya, mencoba menenangkan. "Nisa juga tidak tahu, Bu. Tapi dari apa yang Nisa lihat dan dengar selama ini, Nisa khawatir Eli menggunakan uang itu untuk hal-hal yang tidak benar. Mungkin untuk bersenang-senang dengan teman-temannya, Bu." Pak Arif pun hanya tertunduk dengan lemah, seolah-olah kehilangan kata-kata. "Bagaimana mungkin Eli bisa berbuat seperti itu? Kita semua bekerja keras untuk membiayai kuliahnya, berharap dia bisa memiliki masa depan yang lebih baik." Nisa mencoba menahan air matanya. Ia sangat mencintai Eli sebagai adiknya. Namun kelakuan Eli selama ini benar-benar telah melampaui batas. "Pak, Ibu, Nisa rasa ini saatnya kita bicara serius dengan Eli. Kita tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini, Pak." Bu Warni mengangguk sambil menghapus air matanya. "Iya, Nak. Ibu juga merasa Eli sudah terlalu jauh. Kami harus memberinya pelajaran agar dia sadar dan berubah, Nak." Hingga keesokan harinya, Nisa pun pergi ke kota untuk menemui Eli. Ia mendatangi kos yang selama ini disewa untuk Eli dengan uang hasil jeripaya Pak Arif dan juga Bu Warni. Ketika Nisa mengetuk pintu, Eli membuka dengan wajah kaget dan juga sedikit kesal. "Kak Nisa, ngapain kamu kesini?" tanya Eli dengan nada yang tidak ramah. Nisa pun menatap adiknya dengan tajam. "Eli, aku datang untuk berbicara denganmu. Ini soal kuliahmu," jawab Nisa sambil masuk tanpa menunggu izin dari Eli. Eli pun menutup pintu dengan keras dan mendengus dengan kesal. "Kenapa sih kamu selalu ikut campur urusanku? Aku tuh bisa urus diriku sendiri tahu." Nisa berbalik menatap Eli dengan wajah serius. "Ikut campur? Kalau kamu memang bisa urus dirimu sendiri, kenapa pihak kampus mengirim laporan ke aku kalau kamu jarang masuk dan juga belum bayar kuliah? Uang yang Bapak dan Ibu kirim kamu gunakan untuk apa, Eli?" Eli memalingkan wajah. Dia pun terlihat gusar. Itu bukan urusanmu ya. Lagi pula, uang itu kan dari orang tuaku.
Mereka gak keberatan ngasih aku uang. Nisa lalu mendekati Eli. Suaranya pun mulai bergetar menahan amarah. Eli, kamu sadar gak? Ayah dan ibu itu bekerja keras setiap hari di ladang. Mereka menahan banyak hal agar kamu bisa kuliah. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu mengkhianati kepercayaan mereka. Eli malah mengangkat bahu masih dengan sikap acuh tak acuh. Ya, mereka kan orang tua. Sudah tugas mereka membiayai aku. Lagi pula, aku juga gak minta mereka untuk bekerja sekeras itu kan? Nisa merasakan amarah membakar dadanya. Namun ia pun mencoba menenangkan diri. Eli, ini bukan soal tugas atau tidak. Ini soal rasa tanggung jawabmu terhadap orang tua yang sudah berkorban untukmu. Mereka berharap kamu bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan masa depan yang lebih baik. Tapi sekarang, lihat dirimu. Kamu malah menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Eli menatap Nisa dengan mata berkaca-kaca, seolah-olah kata-kata itu menyentuh perasaannya. Namun ia itu menutupi kelemahannya dengan kemarahan. Sudahlah. Aku gak peduli. Aku gak butuh ceramah dari kamu ya. Kamu itu bukan ibu dan ayahku. Nisa terdiam sejenak, menatap adiknya dengan penuh kekecewaan. Benar, aku memang bukan ibu atau ayahmu. Tapi aku peduli padamu, Eli. Aku ingin kamu berubah. Aku ingin kamu menghargai semua pengorbanan mereka. Eli membuang muka tidak mau menatap Nisa. Kalau kamu cuma mau ceramah, sebaiknya kamu pulang saja, Nisa. Nisa pun menghela nafas, menyadari bahwa percakapan ini tidak akan pergi kemana-mana jika Eli tetap bersikeras seperti itu. Baiklah, aku akan pulang, Eli. Tapi aku berharap kamu memikirkan semua yang aku katakan. Kamu masih punya kesempatan untuk berubah. Dan aku berharap kamu tidak menyia-nyiakannya. Nisa kemudian berbalik dan pergi meninggalkan kos Eli dengan hati yang berat. Ia tahu Eli butuh waktu untuk menyadari kesalahannya. Tapi Nisa tidak akan pernah berhenti berusaha untuk membuat Eli tersadar. Cerita pun sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutan ceritanya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.